Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sebuah persahabatan atau sebuah pertemanan yang sehat tentunya. Nah, ketika kita bicara tentang pertemanan atau sebuah persahabatan, kita bisa melihat dari beberapa kisah di dalam Alkitab yang mencatat tentang persahabatan-persahabatan yang terjadi dan juga yang bisa kita pelajari bersama-sama. Persahabatan bukan hanya antar teman dengan teman, tetapi juga persahabatan bisa dijalin antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan saudara kita, antara kita juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di dalam Alkitab dicatat bahwa sebuah pertemanan atau persahabatan itu dijalin oleh rekan kerja juga bisa menjadi sebuah pertemanan, bisa juga antara orang yang lebih tinggi statusnya dengan yang lebih rendah menjadi sebuah pertemanan, tetapi juga bisa antar keluarga seperti itu. Nah, kita akan lihat bersama-sama seperti apakah persahabatan, pertemanan yang sehat dan benar yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita belajar tentang hal ini, mari kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, yaitu Amsal pasal yang ke-17 ayat ke-17. Pasti kita semua sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ketika kita bicara tentang Amsal ini, kita seperti mendapati sebuah kondisi yang sepertinya sangat perfect sekali gitu ya, yaitu seorang sahabat adalah seorang yang menaruh kasih setiap waktu kepada kita. Seorang sahabat bahkan dikatakan menjadi saudara bagi kita. Maka kita akan sama-sama melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, apa sih maksudnya seorang sahabat itu bisa menaruh kasih setiap waktu dan juga menjadi saudara kita di dalam semua keadaan. Apa ada ya sahabat seperti itu pada zaman sekarang ini? Mungkin kita pesimis ya. Ah, sahabat saya Bu meninggalkan saya. Sahabat saya Bu akhirnya punya komunitas yang lain dan saya dicuekin. Sahabat saya Bu akhirnya mengkhianati saya. Sahabat saya Bu begini dan begitu dan sebagainya. Mungkin kita mengalami hal-hal seperti itu, tetapi kita tidak boleh pesimis ataupun putus asa, karena Tuhan akan memberikan sahabat-sahabat yang tadi dikatakan yang akan menaruh kasih kepada kita setiap waktu, bahkan menjadi saudara dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana cara kita menemukan sahabat seperti itu? Nah, kita akan sama-sama belajar lewat beberapa kisah-kisah tokoh di dalam Alkitab yang dicatat, dan kita akan pelajari apa sih yang membuat mereka bisa menjadi saudara ya, bahkan memberikan kasih dalam semua situasi yang dihadapi di dalam sebuah persahabatan itu. Kita akan sama-sama lihat, yaitu tokoh yang pertama adalah, mungkin kita bisa tebak ya, ini tokoh yang sangat terkenal tentang persahabatan mereka di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Ini kita bisa tebak, ya, Daud dan Yonatan, seperti itu ya. Yonatan adalah anak daripada Raja Saul, dan Yonatan punya segala hal yang dia bisa banggakan karena dia adalah seorang anak raja yang terkenal, yaitu Raja Saul. Dia memiliki harta, dia memiliki jabatan dan sebagainya. Secara status sosial dia memiliki semua hal yang diinginkan oleh anak muda, seperti itu ya. Tetapi ketika Daud datang, dia melihat Daud, pada waktu itu Daud memainkan sebuah alat musik di hadapan Raja Saul. Pada waktu Yonatan melihat Daud, Yonatan mengasihi Daud sebagai seorang sahabat, dan mereka
bahkan mengikat perjanjian ya, mengikat perjanjian untuk menjadi sahabat yang saling mengasihi, yaitu sahabat yang saling mendukung, sahabat yang saling mensupport dan juga sahabat yang saling membela seperti itu. Bahkan ketika ayah daripada Yonatan yaitu Raja Saul ingin membunuh Daud karena rasa irinya Raja Saul ini kepada Daud yang dia dengar-dengar akan menjadi pengganti daripada dirinya seperti itu, akhirnya dia ingin membunuh Daud, tetapi Yonatan yang harusnya menggantikan Raja Saul tentunya kan ya, menjadi raja, tetapi kok nggak punya rasa iri seperti itu ya, bahkan dia membela dan juga mendukung Daud sahabatnya itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita nggak akan bahas terlalu banyak tentang dua tokoh ini karena tokoh ini sering sekali diceritakan di dalam sebuah persahabatan. Bahkan Amsal ini mengatakan seorang sahabat menaruh kasih seperti Yonatan mengasihi Daud dan bahkan menjadi seperti saudara yang sangat dekat, saling mendukung, membela, bahkan dalam keadaan bahaya, dalam situasi apapun mereka hadir ya, khususnya Yonatan hadir buat Daud. Dan ketika Yonatan sudah meninggal pun, Daud menunjukkan kasihnya kepada anaknya Yonatan dan tetap memelihara kehidupan Yonatan seperti itu. Ini persahabatan yang sangat indah sekali ya kalau kita mau melihat. Wow, kalau kita bisa punya sahabat yang seperti itu ya, sahabat yang menunjukkan kasih setiap waktu, bahkan dalam segala kondisi yang tidak memandang status sosialnya. Walaupun dia anak raja Yonatan, walaupun Daud pada waktu itu belum menjadi raja dan hanya seorang pengembala, tetapi mereka bisa menjalin persahabatan dan tidak melihat status sosial. Dan mereka mengasihi satu dengan yang lainnya dan bisa mendukung sahabatnya itu, tentunya mendukung di dalam hal yang benar. Jadi sebuah persahabatan adalah sebuah relasi yang dibangun dari sebuah kasih, yaitu kasihnya Tuhan, dan juga kita bisa mengasihi sahabat itu dan tidak memandang dia statusnya ataupun kekayaan, kepandaian dan sebagainya, tapi mengasihi dengan tulus dan juga bisa mendukung bahkan memberikan support yang baik, jadi persahabatan yang dibangun dengan kasih dan di dalam jalan yang benar tentunya seperti itu ya. Nah, kita akan next ke toko yang berikutnya dengan persahabatan yang berbeda. Kalau ini kan antar sahabat gitu ya, orang yang berbeda status sosial dan juga dipertemukan di dalam sebuah hal situasi yang tidak mudah, yaitu di mana seharusnya Yonatan menggantikan ayahnya menjadi raja, tetapi justru sahabatnya yang akan menggantikan dia menjadi raja, dan itu tidak mudah, tetapi mereka bisa menjalin persahabatan sampai mereka salah satunya meninggal pun keluarga salah satunya tetap dipelihara dan dikasihi seperti itu ya. Ini indah sekali. Nah, ini unik ya. Nanti kita akan lihat ke toko yang berikutnya, persahabatan yang dijalin antar siapa dengan siapa. Mari kita akan sama saksikan toko yang berikut ini. Nah, kisah yang kedua ini cukup unik ya. Kenapa dikatakan cukup unik? Karena ini adalah kisah persahabatan yang belum tentu semuanya bisa menemukan itu di dalam kehidupan sehari-hari, karena biasanya ada batas status seperti itu ya, yaitu status antara mertua dengan menantu seperti itu. Nah, dikatakan seorang ibu yang bernama Naomi dan keluarganya pindah ke Moab karena tidak ada cukup makanan di sana. Nah, dikatakan bahwa dia memiliki dua putra. Nah, putra-putranya itu menikah dengan perempuan Moab, yang satu bernama Orpa dan yang satu bernama Ruth. Nah, di dalam perjalanannya ternyata putranya dan juga suaminya itu meninggal dunia ya, singkat cerita dikatakan seperti itu. Nah, pada waktu itu tinggallah Orpa, Ruth dan juga mertua mereka yaitu Naomi. Dan melihat kedua menantunya ini, rasanya kan menantunya masih cukup muda dua-duanya. Oleh sebab itu Naomi berkata kepada Orpa dan juga Ruth,
silakan kalian kembali ke tempat asal kalian masing-masing karena kalian masih muda dan kalian masih bisa menikah, seperti itu ya. Dan akhirnya seperti yang tertulis di dalam Alkitab, Orpa berpamitan bukan karena dia tidak mengasihi mertuanya Naomi, tetapi karena memang dia memilih untuk kembali ke tempatnya ya, ke tempat asalnya. Nah, sedangkan Ruth berkata kepada Naomi mertuanya bahwa dia akan bersama-sama dengan Naomi dan menjaga dan tinggal bersama-sama di tempat ini atau di rumah mereka, seperti itu ya, di Israel. Dan akhirnya Naomi merasa tidak enak gitu ya, mendesak supaya Ruth pergi, tetapi Ruth tidak pergi. Dan di situ dikatakan kenapa bisa disebut sebagai sebuah persahabatan yang sangat indah, karena kan sudah nggak ada ikatan antara mertua dan menantu gitu ya, karena anak-anaknya sudah meninggal atau suami daripada Ruth ini sudah meninggal kan, seperti itu, tidak ada kewajiban lagi. Tetapi dia mengasihi mertuanya dan juga mertuanya tentu mengasihinya ya, dan mereka menjalin sebuah persahabatan yang sungguh menarik sekali ya, sungguh indah sekali antara mertua dan menantu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa antar teman dari status sosial yang berbeda, tidak memandang apakah dia dari mana ataupun juga memiliki apa dan sebagainya, seperti itu, jabatan dan yang lainnya, yang tadi dikatakan oleh Ibu tadi, yang pertama Daud dan Yonatan ya, tetapi yang ini adalah kisah tadinya sebuah keluarga ada ikatan tetapi tetap menjadi sebuah persahabatan, bisa ya antar keluarga, kalian bisa jadi sahabat bagi orang tua kalian maupun bagi saudara-saudara atau kakak mungkin adik kalian, seperti itu ya. Persahabatan ini adalah dimulai dengan kasih yang tulus gitu ya. Bukan berarti ketika kita mengasihi keluarga kita tidak bisa bersahabat, seperti itu ya. Sahabat ya adalah tempat kita juga untuk ketika kita mengasihi, kita juga bisa curhat, kita bisa juga barengan pergi bersama dan sebagainya. Nah, Naomi dan Ruth ini menunjukkan persahabatan yang indah ya, mereka saling menolong, dan juga Naomi memikirkan kepentingan Ruth dan Ruth juga menjaga Naomi, dan mereka bisa mengasihi dengan cara yang benar, seperti itu ya, menjalin sebuah relasi persahabatan yang akhirnya Naomi menolong Ruth untuk menemukan suami baginya, seperti itu. Nah, ini singkat cerita dikatakan bahwa kita bisa melihat antar menantu dan mertua bisa juga bersahabat. Begitu juga kita dengan orang tua kita dan dengan saudara-saudara kita, seperti itu ya. Persahabatan yang dijalin karena sebuah kasih. Kalau yang dikatakan Amsal 17:17 tadi dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran. Apalagi ini gitu ya, yang tadinya diikat dalam bukan siapa-siapa, terus diikat dalam sebuah pernikahan antara anaknya dengan Ruth dan menjadi sebuah keluarga, tetapi akhirnya karena sudah meninggal bisa bukan saudara lagi, tetapi bisa menjadi saudara lebih daripada yang sebelumnya, seperti itu. Mereka saling mengasihi, menjaga, dan juga saling menolong. Ini adalah persahabatan yang benar ya, sahabat yang dimulai dengan sebuah kasih. Maka kita bisa menjalin persahabatan. Mulailah jangan berdiam diri sendiri di rumah dan merasa bahwa kita cukup sendiri sudah cukup ya. Kita butuh relasi, kita butuh orang-orang, teman juga bisa yang tadi dikatakan, dan juga saudara, keluarga juga bisa jadi sahabat ya, untuk mengasihi dengan cara yang benar dan juga untuk saling terbuka, saling mendukung dan menolong. Nah, ini sungguh sesuatu hal yang sangat indah sekali. Nah, kita akan lanjut ke kisah atau tokoh yang berikutnya yang juga cukup menarik ya, persahabatan antara rekan kerja. Mari kita akan sama-sama lihat tokoh yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas sebuah persahabatan yang dibangun antara kedua tokoh ini, yang ternyata di dalam sebuah persahabatan yang mereka lakukan itu, di sana ada kasih, ada penerimaan, ada saling menolong, bekerja sama bersama-sama, tetapi
juga ada konflik yang terjadi dan kita bisa melihat bagaimana cara mereka menghadapi konflik itu dan bagaimana persahabatan setelah konflik itu terjalin, bahkan menjadi sebuah persahabatan yang berkelanjutan ya, bukan hanya stop sampai di sana saja karena konflik jadi stop ya. Nah, ini kita mau lihat karena biasanya yang ketiga ini adalah persahabatan yang sering terjadi di antara kita ya, bahwa dalam sebuah persahabatan itu selalu ada persoalan, ada konflik-konflik yang mungkin bisa timbul tetapi akhirnya bisa membuat kita tetap menjadi sahabat atau tidak. Maka kita akan belajar dari kedua tokoh ini. Kita bisa tahu bahwa kedua tokoh ini adalah yang tadi di dalam perjanjian lama ya, kedua kisah itu, Daudnya Yonatan, Naomi dan Ruth. Nah, yang ini kita akan melihat di dalam perjanjian baru. Jadi kalau tadi kita sudah berjalan di dalam perjanjian lama, sekarang kita menyusuri perjanjian yang baru ya. Nah, yaitu tokoh siapa? Paulus dan Barnabas. Ya, kalau di awal disebutnya Barnabas dan Paulus, tetapi di akhirnya di dalam Alkitab dicatat yaitu Paulus dan Barnabas seperti itu ya. Nah, ini kisah yang luar biasa sekali karena kita tahu siapa Paulus. Sebelumnya namanya itu Saulus, yang dia adalah seorang yang pinter ya, seorang yang punya apa namanya intelektual dan juga orang dari kalangan yang cukup lumayan seperti itu ya, bukan orang biasa-biasa tetapi dia berasal dari kalangan intelektual seperti itu dan kalangan yang cukup high class lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi dia sangat benci sekali kepada orang Kristen dan dia menjadi penganiaya orang-orang Kristen seperti itu ya. Dikatakan bahwa dia bahkan yang menyaksikan terjadinya pembunuhan terhadap orang-orang Kristen ya, termasuk Stefanus yang waktu itu dilempari batu, dia juga menyaksikan itu. Nah, dalam perjalanannya ke Damaskus kita juga pernah belajar, mungkin pernah baca, nanti kalau enggak kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, dicatat bahwa dalam perjalanannya ke Damaskus, Saulus atau yang dipanggil Paulus ini akhirnya bertemu dengan Tuhan dan dia menjadi buta, tetapi pada waktu itu akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung dan dia bertobat. Nah, pada waktu itu ketika dia bertobat, orang-orang yang pada waktu itu sudah orang percaya atau orang Kristen itu ketika kedatangan orang yang wow luar biasa yang suka menganiaya orang Kristen ya, yang mendukung pembunuhan terhadap orang Kristen dan sebagainya, ini yang paling ditakutin ini si Saulus ini tiba-tiba jadi orang percaya. Betul nggak nih ya? Kok bisa ya? Kayak nggak yakin begitu ya, sehingga ketika dia mau masuk ke dalam komunitas orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini tidak ada yang berani, mungkin bukan tidak mau menerima tetapi tidak berani, takutnya dia tidak sungguh-sungguh atau dia pura-pura seperti itu ya, bisa saja mereka takut ya. Nah, tetapi ada seorang tokoh yang bernama siapa? Barnabas ini. Barnabaslah yang akhirnya bisa menerima keberadaan Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Next kita memanggilnya Paulus, itu bisa menerima dia dan mengasihi ya. Pasti penerimaan itu karena Barnabas menerapkan kasih Tuhan kepada Paulus, mengasihi Paulus, menerima dia dan yakin bahwa dia sungguh-sungguh sudah bertobat dan akhirnya mereka bisa melayani bersama-sama seperti itu. Dan ini bukankah sesuatu hal yang luar biasa ya. Dan ketika kita punya sahabat, mungkin kita sekarang mulai pilih-pilih ya, mau bisa berdoa. Kalau kita sudah punya sahabat, kita mau lihat ketiga kisah ini, manakah kisah-kisah yang bisa membuat kita tersadarkan apakah betul persahabatan yang kita jalin itu sudah benar belum gitu, yaitu persahabatan di dalam Tuhan ya, seperti Daud dan Yonatan mengikat perjanjian dengan kasihnya Tuhan. Jadi persahabatan karena kasihnya Tuhan, mengasihi sahabat kita dengan kasihnya Tuhan seperti itu. Lalu apakah sudah benar kita mengasihi sahabat kita itu, menerima dia apa adanya seperti Paulus dan seperti Daud dan Yonatan yang tidak melihat status seperti itu, dan juga bisa menerima walaupun dalam kondisi sulit sekalipun seperti Naomi dan Ruth atau Ruth dan Naomi tadi.
Punya nggak kita sahabat seperti itu? Atau kita sudah jadi sahabat seperti itu belum gitu ya? Yang mengasihi dengan kasihnya Tuhan, yang tidak memandang status dan mau menerima sahabat kita itu apa adanya seperti itu ya. Dan juga kita mau lihat dari kisah ini, walaupun mungkin sahabat kita itu nggak ada yang orang itu tidak ada yang mau nemenin gitu ya. Nah, Ibu di dalam KTB Ibu itu bersyukur sekali kita bisa sharing di situ ya, dan anak-anak KTB Ibu tuh bisa sharing bagaimana mungkin di antara teman-teman kalian dalam komunitas kalian ada orang-orang yang tersingkirkan atau mungkin dijauhi dan tidak punya sahabat, mungkin karena julukan atau mungkin kita merasa dia aneh, mungkin dalam tanda kutip menurut kita seperti itu ya, atau mungkin juga karena hal-hal yang lainnya atau ditakutin dan sebagainya sehingga kita tidak mau berteman. Pernahkah kalian berpikir bahwa mereka pun sebenarnya butuh teman? Kita semua butuh teman, kita semua butuh sahabat seperti itu ya. Oleh sebab itu marilah kita seperti Barnabas ini yang melihat bahwa Paulus butuh penerimaan. Nah, di dalam sebuah persahabatan itu bukan cuma mengasihi tetapi mau menerima sahabat kita itu dan tidak mencurigai sahabat kita itu kalau kita belum tahu pasti seperti itu ya, seperti yang saudara-saudara yang lain itu kan tidak tahu kebenaran bahwa Paulus sudah bertobat tapi udah takut dulu, nggak berani menerima gitu. Nah, sahabat yang mau menerima sahabatnya itu akan menyelidiki dulu gitu ya, tidak hanya mendengar orang itu begitu tuh, kemarin kan di KTB Ibu dibahas tuh, ketika kita dengar ada ya itu dia memang begitu tuh, jangan temenan sama dia tuh, jangan mau sama dia gitu-gitu, tapi kita nggak tahu, kita hanya mendengar dari kata orang gitu ya, apakah benar dia nakal, apakah benar dia iseng, nyebelin dan sebagainya seperti itu ya. Nah, mari kita sama-sama cek dulu gitu, dan dia butuh teman, dia butuh sahabat ya, dan butuh kita untuk mengasihi dia seperti kasihnya Tuhan seperti itu ya. Nah, jadilah kita seperti Barnabas yang mau menjadi sahabat bagi Paulus walaupun tidak ada orang yang mau menerimanya pada waktu itu ya. Begitu indahnya, dan akhirnya mereka bisa melayani bersama-sama. Dan berikutnya Ibu mau memberitahukan bahwa di dalam perjalanan mereka bersama-sama ini kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Paulus lebih terkenal dari Barnabas, tetapi Barnabas dengan rendah hati mengakui dan juga tidak merasa dia tersingkirkan atau dimerasa iri dan sebagainya seperti itu. Tetapi dia mau menerima, bahkan dengan bersyukur bahwa sahabatnya bisa lebih baik daripada dia. Wah, ini good banget gitu ya. Coba kalian punya sahabat yang seperti ini, bukannya hal yang mudah gitu ya. Kamu bisa menerima kelebihan sahabatmu, bukan cuma kekurangan dia. Nah, mungkin juga di dalam perjalanan mereka yaitu Barnabas dan Paulus ini ada konflik gitu ya, konflik yaitu tentang si Markus itu mau dibawa atau enggak nih. Si Paulus bilang jangan, dia dulu meninggalkan kita, tapi akhirnya Barnabas bilang nggak apa-apa kita menerima. Wah, Barnabas ini seperti seorang bapak yang mau menerima orang dari semua persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mungkin Paulus lupa dulu dia nggak keterima, Barnabas yang menerima ya. Markus juga melakukan kesalahan lah, tetapi juga kenapa nggak diterima seperti itu. Ada konflik seperti itu ya, karena Paulus ini adalah seorang yang sangat tegas dan juga dia melayani dengan sangat disiplin ya. Barnabas punya kasih yang lebih lembut hatinya seperti itu. Tetapi unik ini ya, sama-sama. Tetapi apakah konflik itu membuat mereka jauh, membuat mereka akhirnya tidak mau berteman, bersahabat lagi? Tidak. Tetapi di dalam Alkitab dicatat bahwa pertemanan mereka sampai setelahnya bahkan tetap terjalin dengan sangat indah sekali. Mereka bisa mengatasi konflik itu, bahkan pada akhir pelayanannya Paulus juga bisa menerima Markus tadi ya, karena dia ingat bahwa oh ya dulu aku sempat tidak terima dia, seperti itu bisa diselesaikan, dan di dalam Alkitab dicatat mereka baik-baik saja seperti itu. Nah, pernahkah kita juga dalam sebuah persahabatan itu, di dalam hubungan rekan kerja di OSIS misalnya ya, atau di kelas ada tugas bersama atau apapun itu ya. Nah, kita ada konflik-konflik, mungkin perbedaan pendapat, ataupun mungkin kita merasa bahwa ini pilihan kita lebih tepat, teman kita tidak tepat, ataupun konflik hal-hal yang lainnya yang mungkin kalian lebih tahu, konflik-konflik remaja seperti itu ya. Tapi setiap orang akhirnya bisa memilih untuk aku memutuskan untuk tidak mau berteman dengan dia lagi, tidak mau bersahabat dengan dia. Dia begini dan begitu seperti di awal yang Ibu katakan ya. Tetapi
mari kita sama-sama memiliki kasihnya Tuhan. Setelah kita memilih teman, yaitu teman yang benar gitu ya, yang tentunya tidak toksik, yang membuat kita akhirnya malah terjerumus, atau teman yang membawa kita ke jalan yang tidak benar, atau menjauh dari Tuhan, atau membuat kita malah tidak belajar, membuat kita memiliki karakter yang lebih buruk dan sebagainya. Teman itu rasanya itu bukan sahabat ya. Itu mungkin teman biasa yang kita kenal aja. Untuk dijadikan sahabat mungkin kita harus pikir-pikir ulang ya, karena kita harus memilih sahabat dengan cara yang benar dan sehat seperti itu, yaitu sahabat yang di dalam Tuhan, yang bisa membuat kita saling mengasihi di dalam Tuhan, saling mendukung seperti yang kisah-kisah ini, bahkan dalam tengah-tengah konflik pun bisa saling menolong, bahkan menerima satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kita dengan rendah hati mengakui kita juga mau menerapkan karakter-karakter sebagai murid Kristus ya. Dalam ketiga kisah persahabatan ini kita bisa melihat karakter-karakter Kristus yang luar biasa, yaitu karakter mengasihi, karakter menerima yang tidak membedakan, karakter yang juga bagaimana dengan rendah hati mengakui kelebihan orang lain dan bisa menyelesaikan konflik dengan lebih tenang ya, dan juga bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi yang lebih sabar dan sebagainya. Dan hal-hal ini dibutuhkan di dalam sebuah persahabatan. Ini kisah-kisah tiga tokoh yang luar biasa ya, yang kita bisa lihat dan kita bisa pelajari di dalam kehidupan kita semua. Anak yang Tuhan kasihi dan juga Bapak Ibu sekalian, maka kita sampai di ujung pertanyaan refleksi. Tapi apakah kita perlu memiliki sahabat yang disebutkan Amsal 17:17 tadi, sahabat yang mengasihi dan sahabat yang akhirnya lebih daripada saudara? Jawabannya tentu adalah harusnya kita memilikinya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan sahabat-sahabat yang seperti itu? Yaitu dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, meminta sahabat-sahabat yang demikian, dan kita berdoa supaya kita pun menjadi sahabat-sahabat yang demikian. Dan kita mulai jeli, kita mulai bisa memilih-milih sahabat-sahabat yang bisa menolong kita untuk dapat bertumbuh di dalam karakternya Tuhan. Dan juga sahabat yang bisa menolong dan juga bisa memimpin kita menjadi lebih baik. Maka pertanyaan refleksi yang berikutnya adalah, lalu apakah sahabat yang kita miliki itu harus kita ikuti semua kemauannya atau keinginannya? Maka Ibu mengutip ya Mandy Hale yang berkata demikian, a healthy relationship doesn't drag you down. It inspire you to be better. Jadi sebuah relasi, sebuah persahabatan yang sehat tidak menyeret kamu turun ke bawah atau menyeret kamu, menjerumuskan kamu, tetapi itu seharusnya membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika kita sudah berdoa meminta sahabat dari Tuhan, kita tentunya meminta Tuhan memberi hikmat kepada kita supaya kita bisa memilih sahabat-sahabat di dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang bisa mengasihi kita, bisa menerima kita, mendukung kita, bahkan bisa menegur kita ketika kita salah, dan juga ketika ada konflik kita masih tetap bisa bersahabat, saling menerima, dan juga kita belajar seperti kisah yang pertama, kita bisa bersahabat tanpa membedakan status, tanpa melihat siapa dia dan sebagainya, tetapi sahabat yang tentunya dengan syarat dia mengasihi kamu dengan kasih Tuhan dan dia sama-sama di dalam Tuhan ya, seperti Daud dan Yonatan. Dan yang berikutnya, kamu juga bisa bersahabat dengan siapa lagi selain dengan teman-temanmu, yaitu dengan keluarga kamu, dengan orang tua kamu dan saudara-saudaramu ya, seperti itu. Tentunya dengan prinsip yang sama, yaitu prinsip di mana persahabatan dengan keluarga juga dijalin dengan kasihnya Tuhan, dengan saling mengasihi, menerima, saling menolong, dan juga
bisa menyelesaikan konflik dengan sabar, dengan benar, dan juga akhirnya tetap bisa mengasihi seperti itu ya. Lalu siapa lagi? Yaitu yang kisah yang ketiga tadi, dengan sesama rekan kerja kita di dalam kepengurusan OSIS, dalam kelompok-kelompok diskusi, dalam kelompok kerja, dan tentunya juga bisa dengan guru-guru kita, karena Barnabas itu juga adalah gurunya Paulus ya sebenarnya, seperti itu. Bisa juga menjadi sahabat dengan kakak rohanimu, kakak KTB-mu, ataupun kakak pembinamu di gereja, atau kakak pembimbingmu di gereja, dan sebagainya, bisa menjadi sahabat juga ya bagi mereka, dan juga bisa mereka kamu jadikan sahabat-sahabat. Sekali lagi, kamu perlu memiliki sahabat-sahabat di dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang membuat kamu menjadi semakin baik, dan sahabat-sahabat yang membuat kamu bisa berjalan di jalan yang benar dan bersahabat dengan cara yang sehat. Jangan memilih sahabat yang menyeret kamu, menjerumuskan kamu ke dalam hal-hal yang tidak benar, dengan membuat kamu mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar hukum, melanggar firman Tuhan terutama, bahkan membuat kamu menjadi pribadi yang tidak baik. Kamu tahu betul itu bagaimana maksudnya, yaitu mungkin dengan pergaulan-pergaulan, sahabat-sahabat di dunia maya, di online, sahabat-sahabat nyata yang membuat kamu mungkin bisa terjerumus di dalam mengajak kamu nyontek, berbuat bully, ataupun berbuat hal-hal yang tidak benar, menyaksikan ataupun melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti itu. Jauhi sahabat-sahabat seperti itu, tetapi mari kita berdoa meminta Tuhan untuk memberikan kamu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, sahabat yang benar, sahabat yang baik. Tuhan memberkati kalian semua, dan Tuhan akan mengaruniakan kamu dengan sahabat-sahabat yang baik. Tuhan memberkati kalian. Sampai bertemu.